Ya, oke. Ya, oke. Sekarang saya coba menerangkan yang BEI ya. Dan ini kan sudah ada di YouTube-nya ya. Jadi saya sudah ceritakan panjang lebar di situ. Jadi saya tidak akan satu-satu ya. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke BEI atau kepanjangannya adalah Behavioral Event Interview. Ya. Nah, ini validitas metode seleksi menurut APA. APA itu Association Psychological American Psychological Association, ya, atau Asosiasi Psikolog secara global, ya. Nah, kalau menurut APA, masing-masing tool seleksi itu memiliki validitasnya. Semakin tinggi, ya, ini berarti dari bawah ke atas, ya, berarti akan semakin valid. Ya, artinya dia mengukur apa yang ingin diukur, ya, sesuai. Yang paling bawah kan ada interview tradisional. Nah, ini ternyata validitasnya paling rendah, ya, hanya 0,05 sampai 0,19. Kemudian di atasnya ada metode referensi atau referral, ya. Jadi kita sebagai karyawan di perusahaan A, kita mereferensikan teman kita nih yang kita kira cocok dengan pekerjaan ini, yaitu metode referral. Nah, biasanya di hotel-hotel banyak sekali nih yang pakai metode referral ini karena dianggap cukup efektif. Karena kita juga bisa tahu track record-nya seperti apa di perusahaan sebelumnya atau dari orang yang mereferensikan itu. Kemudian biodata. Nah, biodata di sini mungkin dilihat dari CV gitu ya. Kemudian dari sosmednya. Nah, ini cukup di atas referensi 0,38. Kemudian tes kepribadian ya 0,39. Kemudian ada tes kemampuan. Tes kemampuan bisa tes IQ ya atau tes kognitif. Kemudian ada work sample test. Nah, ini misalnya kita melakukan pekerjaan, ya, misal sekretaris harus bisa mengetik atau membuat laporan, ya, membuat proposal misalnya, ya, kalau driver nanti dites mengemudinya seperti apa. Nah, itu work sample test. Kemudian yang kedua ada BEI, ya. Ini validitasnya 0,48 sampai 0,61, mendekati assessment center. Nah, tadi assessment center kan yang saya sempat uraikan sekilas bahwa multi metode ya, multi assessor, multi assessment ya. Jadi memang validitasnya tinggi karena banyak metode-metodenya, nggak cuma satu. Kalau BEI kan cuma satu, wawancara aja ya. Tapi kalau assessment center ini di atasnya yang paling tinggi. Nah, ini tradisional interview sifatnya biasanya hanya apa ya, bertanya secara umum ya, bisa jadi hanya menanyakan informasi-informasi yang spesifik, misalnya IPK-nya berapa gitu ya. Kemudian apa sih pekerjaan yang sudah dilakukan, pengalamannya apa dan lain-lain. Itu kan informasi yang spesifik untuk menggali fakta saja. Kemudian yang sifatnya bertanya tentang perasaan, ya, jadi kayak konseling lah ya. Kemudian bertanya tentang teori-teori, ya, keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang, ya, jadi teoritis lah sifatnya. Kemudian yang terakhir ada yang sifatnya hanya bertanya tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi hipotetik ya sifatnya ya. Jadi kayak kita meramal, ya. Sedangkan kalau berbasis perilaku, ya dia menanyakan yang sudah pernah dilakukan atau pengalamannya. Ya, jadi kalau pada interview tradisional itu pertanyaannya kurang lebih adalah misalnya kekuatan dan kelemahan, pekerjaan terakhir, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan tersebut, dan lain-lain. Ya, ini kan terbuka dan umum. Nah, sedangkan dalam interview perilaku atau berbasis perilaku, perekrut telah memutuskan kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan yang harus ada pada kandidat. Ya, kemudian akan diberikan sejumlah pertanyaan untuk mengetahui kandidat mana yang memiliki kompetensi tersebut. Pewawancara tidak akan menanyakan bagaimana Anda akan bertindak. Ya, akannya
di garis bawah ya, berarti itu bukan BEI. Tapi apa dan bagaimana tindakan yang telah Anda ambil, ya, jadi yang sudah berlalu. Jadi di sini pewawancara ingin mengetahui bagaimana Anda menangani suatu situasi ya daripada apa yang mungkin akan Anda lakukan nantinya. BEI adalah teknik wawancara yang terstruktur dan bersifat menggali atau probing ya untuk mencari, mengumpulkan dan menguji setiap evidence atau bukti tentang perilaku atau kompetensi seseorang berdasarkan prinsip kinerja masa lalu merupakan indikator terbaik untuk menilai apakah seseorang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Perilaku masa lalu merupakan indikator terbaik untuk memprediksi perilaku yang menghasilkan kinerja di masa yang akan datang. Jadi intinya adalah bagaimana si interviewer menggali perilaku ya yang menunjukkan bahwa dia memiliki kompetensi A, B, dan C misalnya A, B, C dan tergantung ya kompetensi yang ingin digali apa ya. Dan ini bisa menjadi indikator terbaik untuk memprediksi perilakunya di masa yang akan datang untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Nah, tadi ada problem-problem interview ya, sifatnya bisa bias, subjektif, bisa terjadi misinterpretasi, ya, kemudian kehilangan informasi yang penting, ya karena mengalor ngidul ya. Ini kan interview secara umum ya. Kemudian kekurangan data, ya, kemudian datanya menjadi tidak relevan. Ya, ini problem interview secara umum. Nah, supaya meminimalisir problem-problem tadi, maka dilakukanlah BEI ya atau dikenal juga dengan kompetensi based interview. Ya, filosofinya past behavior predicts future behavior. Jadi mengumpulkan informasi-informasi yang faktual ya tentang perilaku yang aktual dari masa lalu. Ya, jadi sebaiknya ya menggali perilakunya atau menggali informasinya itu maksimal 2 tahun ke belakang ya supaya aktual dan faktual. Kemudian interviewnya terstruktur, sifatnya investigatif ya atau berusaha menggali informasi, bukan hipotetis atau reflektif. Kalau hipotetis itu kan yang akan datang apa sih yang ingin dilakukan, nah itu kan bisa jadi masih hipotetis ya atau masih teoritis. Kemudian fokusnya kepada kita ya, saya misalnya seorang interviewee atau yang dilakukan wawancara, ya fokusnya pada saya, gitu ya. Kemudian apa yang sudah saya lakukan, ya. Nah ini ruang lingkup BEI, ya pasti sebelum melakukan wawancara kita melakukan tahapan pra wawancara. Nah dalam BEI kita harus bisa menyusun guide interview, ya. Nah, diawali dengan menyusun profil kompetensi dari posisi yang akan diisi. Misalnya nih, saya cerita tentang pengalaman saya ya. Saya harus mewawancarai posisi HRD supervisor misalnya. Nah, dari perusahaan atau klien melampirkan job desk-nya, ya, kemudian biodata dan hasil psikotes si kandidat itu. Kemudian saya tanya, kira-kira kompetensi yang ingin digali apa sih? Ternyata mereka menyerahkan kepada si psikolognya. Terserah Bu, yang penting untuk HRD supervisor kira-kira kompetensi yang dibutuhkan apa. Ya, berarti kan saya belum memiliki profil kompetensi dari pihak perusahaan atau pihak klien, sehingga saya menyusun sendiri. Oh, kalau HRD supervisor dengan job desk seperti ini, kira-kira kompetensinya dibutuhkan apa sih? Ya, soft skill-nya apa aja gitu ya. Nah, berdasarkan job desk-nya misalnya. Nah, baru nanti saya siapkan guide wawancaranya. Jadi misalnya ada 10 kompetensi yang akan digali. Yang pertama kerjasama. Nah, kira-kira untuk kompetensi kerjasama dengan definisi apa gitu ya, kerjasama adalah apa gitu. Kemudian saya bikin ininya guide wawancaranya, ya. Nah, setelah itu ya kita melakukan wawancara. Jadi kita harus punya guide wawancaranya, kemudian kita melakukan proses wawancara. Dan pada saat melakukan proses wawancara, kita berusaha melakukan perekaman, ya, perekaman secara harfiah ya. Kita melakukan rekaman, misalnya pakai HP atau pakai alat perekam, dan kita melakukan taking note, ya, mencatat jawaban dari si kandidat dan mengobservasi bahasa tubuh atau gestur si kandidat. Nah, setelah wawancara dilakukanlah
tahap pasca wawancara. Nah ini yang tadinya sudah kita catat kan kita baru berupa poin-poin ya. Nah itu kita susun secara sistematis hasil wawancaranya. Nah biasanya kalau kita melakukan perekaman, kita cek lagi nih di rekamannya, oh tadi dia ngomong apa sih, kira-kira buktinya apa gitu ya. Harus disebutkan buktinya apa. Kemudian melakukan evaluasi dan integrasi data. Nah, biasanya ini diambil dengan hasil tes yang lain, misalnya psikotes ya. Diintegrasikanlah datanya, kemudian baru diambil keputusan apakah si kandidat ini diterima atau tidak diterima. Nah, untuk awal kita coba uraikan dulu sih ya, apa itu perilaku ya. Teman-teman yang dari psikologi nih, kira-kira perilaku itu apa sih? Kan teman-teman mempelajari perilaku ya. Nah, kira-kira perilaku itu apa? Ayo silakan dijawab. Apa itu perilaku? Ya, silakan siapa yang menjawab? Halo, ada yang mau menjawab? Perilaku itu apa? Bu, saya Bu, cobalah. Ya, oke. Apa Mas? Ini Bu, serangkaian tindakan kayaknya Bu. Yang Ya, yang biasanya itu ada hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan, gitu Bu. oke. Ada lagi yang lain? Bingung ya? Padahal ini basic sekali ya. Ini yang kita pelajari ya tentang perilaku ya. Oke, jadi ya mungkin definisinya tadi seperti yang disampaikan Mas Saiful ya, kurang lebih seperti itu. Perilaku itu suatu tindakan gitu ya. Dan perilaku itu sifatnya bisa apa ya, covert dan overt ya. Kalau overt itu kan yang bisa kita amati, kita observasi ya. Yang covert itu yang tidak bisa kita amati atau observasi. Nah, kalau di sini specific behavior dikenal juga sebagai karakteristik, skill, value, attitude, kompetensi dan lain-lain. Ya, behavior sering mencerminkan suatu corporate culture. Nah, makanya kalau kita mau melakukan wawancara BEI, biasanya sih dari klien itu sudah menyerahkan kamus kompetensi. Nah, kamus kompetensi itu isinya apa? Salah satunya core kompetensi yang berisi tentang corporate culture. Misalnya kayak BCA, ya ada BCAW. Salah satu kompetensi dari BCAW adalah kerjasama atau teamwork. Ya, jadi ini termasuk kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh semua kandidat yang melamar ke BCA. Ya. Nah, kemudian skill set ini terdiri dari bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, berrelasi dengan informasi, benda-benda, kemudian terkait sama pengetahuan yang kita miliki, terkait dengan karakteristik personal kita. Kalau kita ngomongin lagi kompetensi, itu kan kalau pakai Spencer and Spencer kan ada motif, trait, ya, self concept, knowledge, sama skill. Jadi di sini perilaku adalah suatu tindakan dalam situasi tertentu dengan hasil yang telah diketahui. Berarti ini perilaku di masa lalu ya. Kalau pakai acuannya BEI loh, ini BEI-nya perilakunya dalam acuan BEI. Nah, di sini past behavior can predict future behavior. Tapi past performance cannot predict future performance. Jadi kinerja di masa lalu belum tentu bisa memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Kenapa sih kira-kira, ada yang bisa menjawab nggak? Kalau perilaku di masa lalu kan bisa memprediksi perilaku di masa depan, tapi kinerja di masa lalu belum tentu bisa memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa begitu? Ada yang bisa menjawab? Bu, saya mencoba Bu. Waduh, Mas Saiful aktif banget ya. Alhamdulillah aktif Bu. Oke. Ya, Kalau ya. dari ini mah sepengalaman saya aja ya Bu.
Itu kan pertanyaannya dari kinerja itu masa lalu belum tentu mempengaruhi yang akan datang kan, Bu. Biasanya dari seorang manusianya atau orangnya itu mengevaluasi gitu loh, Bu. Pengen ada keinginan untuk berubah apa yang jadi kesalahan di masa lalunya biar nggak diulangi lagi gitu di masa depan. Itu sih kalau menurut saya, Bu. Oke. Jadi Salah gini. ya, Bu? Jadi gini ya. Ini kan terkait sama kinerja kita ya di tempat kerja ya. Nah, kinerja itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain dari diri kita sendiri ya. Bisa jadi kinerjanya pada saat masa lalu bagus itu karena misalnya faktor A, B, C, D. Misalnya lingkungan kerjanya oke, gajinya oke, ya, kemudian hubungan dengan atasan juga baik gitu ya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kinerja seseorang ya. Jadi belum tentu di kinerja di perusahaan A dia bagus, tapi di perusahaan B juga bagus, karena bisa jadi di perusahaan B tidak didapatkan tuh yang ada di perusahaan sebelumnya. Ya, makanya kalau BI hanya bisa memprediksi perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku itu kompetensi. Ya, jadi bukan hanya dilihat dari kinerjanya aja, tapi bagaimana memprediksi perilaku atau kompetensi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya dia di masa lalunya bisa bekerja sama dengan baik nih, hasilnya bagus nih dari wawancaranya. Nah, diharapkan ke depannya di tempat yang lain pun dia akan bisa bekerja sama dengan baik. Gitu ya. Oke, ini ada hasil dari buku kompetensi based interview ya. Ada top 10 behaviors ya di seluruh dunia, kira-kira behavior yang bisa dijadikan apa ya, perilaku kunci dalam suatu organisasi apa aja. Ada achievement, orientation, initiative, impact and influence, customer service orientation, integrity, dan lain-lain. Ya. Nah, tadi ya, misalnya dari job desk-nya apa? HRD supervisor atau HRD manager. Job desk-nya apa aja nih? Kemudian diturunkan menjadi kompetensi-kompetensi. Ya. Nah, dari kompetensi tersebut di breakdown menjadi indikator perilaku atau key behaviors. Misalnya jobnya HRD manager, kompetensinya yang pertama leadership misalnya ya, karena ada di level manager. Kira-kira leadership itu behaviornya apa aja sih? Misalnya dikasih 3 ya, 3 key behavior. Bisa mengarahkan bawahan, ya, bisa memotivasi bawahan dan apa, ya. Itu adalah key behavior. Kemudian kompetensi kedua apa? Analytical thinking, misalnya kira-kira behaviornya apa aja. Ini akan lebih mempermudah kita membuat guide interview. Tapi kalau misalnya sudah ada kamus kompetensinya dari klien, ya, dan sudah ada indikator atau level-levelingnya, biasanya 5 level kan, itu akan lebih mudah lagi. Kita tinggal buat indikator, kita tinggal buat guide wawancaranya aja. Nanti kita menilainya berdasarkan level-level itu. Ya, jadi tergantung klien juga. Klien sudah ada kamus kompetensinya apa belum, gitu ya. Kalau sejauh ini banyak juga yang belum punya kamus kompetensi, sehingga psikolog atau interviewer harus bikin sendiri nih. Jadi menurunkan dari job desk, kemudian kompetensinya apa, kemudian di breakdown lagi. Nah, manfaat dari BI yang pertama karena ada guideline ya atau ada panduan wawancara bisa mengeliminasi kesalahpahaman ya, karena kita sudah punya guide wawancara nih. Kemudian juga mencegah halo efek, personal impression ya. Jawabannya juga lebih detail sehingga bisa mengurangi faking good ya, karena kan banyak nih interviewee atau orang-orang yang diwawancara itu yang taking good, berusaha untuk baik di depan interviewer padahal dia ngarang misalnya ya. Ya, kalau wawancara tradisional bisa juga seperti itu ya, sehingga bisa aja dia bohong-bohong nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya pakai BI kan sudah ada guide-nya ya, kemudian bisa di probing lagi nantinya ya, sehingga bisa meminimalisir itu. Kemudian bisa memudahkan untuk membuat prediksi yang akurat dan lebih fair atau lebih adil.
Intinya dari kompetensi, kemudian dilakukanlah BEI, kemudian dibuat scoringnya, dan kemudian hasilnya apa. Ya, untuk scoring nanti saya kasih contoh yang mudah aja, ya, yang bisa teman-teman gunakan juga pada saat melakukan project untuk akhir semester nanti ya. Nah, BEI ini digunakan untuk berbagai kepentingan, ya, selain untuk seleksi, ya, bisa untuk membuat model kompetensi atau kamus kompetensi, kemudian untuk promosi, rotasi, kemudian untuk assessment center, ya. Nah, ini prinsip atau rumus dari BEI, yaitu ada STAR, ya. Di sini S-nya adalah situation atau situasi yang berisi rincian situasi atau pekerjaan. Tasnya itu tugas, ya. Jadi tugasnya apa gitu ya? Apa perannya saat itu gitu ya. Kemudian actionnya, tindakannya dilakukan apa, dan hasilnya atau resultnya apa. Ya, jadi misalnya nih di S sama T ya, biasanya jadikan satu tuh. Ceritakan tugas Anda ketika Anda menjabat sebagai apa. Atau ceritakan suatu kejadian yang Anda alami ketika Anda menjalankan tugas apa. Kemudian actionnya apa yang Anda lakukan saat itu, gitu ya. Kemudian resultnya apa sih, hasilnya apa, dampaknya apa yang terjadi kemudian. Nah, ini adalah jawaban yang menggambarkan perilaku atau evidence. Nah, misalnya di sini ya, kita lihat ada contoh staff training. Situationnya apa? Nah, sebagai seorang staff training, dia bekerja mengurusi pelatihan karyawan. Tasnya apa tugasnya? Salah satunya mengirim karyawan mengikuti pelatihan sesuai jumlah target yang ditetapkan, tetapi anggaran tidak bisa dicairkan membiayai kegiatan tersebut. Ya, jadi tugasnya itu. Kendalanya juga ada di situ. Kemudian actionnya apa untuk mengatasi kendala itu? Nah, dia berusaha menganalisa dulu nih. Saat itu kemampuan karyawan tidak akan berkembang bila tidak ada pelatihan. Kemudian dia mencoba mencari solusinya, berpikir cara yang murah untuk menambah kemampuan karyawan. Ya, actionnya apa? Minta izin kepala divisi untuk dibuatkan ruang kelas, membuat pelatihan sendiri untuk karyawan. Jadi actionnya ada beberapa itu ya. Kemudian hasilnya apa? Hasil dari actionnya dia itu jumlah karyawan yang dilatih bisa melebihi target yang ditetapkan. Berarti kan bagus tuh. Nah, ini adalah contoh start ya untuk posisi staff training ya untuk salah satu tugasnya. Ya, mungkin di sini yang digali apa? Misalnya analytical thinking, problem solving, ya kompetensinya ya dari hasilnya ini. Ya, jadi gini, ini ada note-nya ya. Jadi sebenarnya STAR itu adalah storytelling, ya. Bagaimana si interviewee atau kandidat itu bercerita panjang dan lebar, gitu ya. Kemudian si interviewer berusaha menggali atau probing, ya. Jadi intinya seorang interviewer harus prepare, ya, mendengarkan. Ini interviewee-nya ya. Seorang interviewee-nya harus mendengarkan pertanyaannya dengan seksama. Karena kadang-kadang mereka menjadi salah tangkap terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh si pewawancara, gitu ya. Kemudian dia berusaha berpikir terhadap setiap situasi atau kejadian yang pernah dialami, ya. Jadi harus cepat nih menanggapi, ya. Kemudian merencanakan dan mengorganisir dalam hanya hitungan 5 sampai 8 detik saja untuk menjawab. Ya, kemudian situationnya harus menyediakan situasi atau menyajikan situasi, konteks dan backgroundnya. Misalnya nih saat itu situasinya customer saya komplain, gitu ya, itu situationnya. Terus tasknya mendeskripsikan problem dan kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi. Kami menghadapi supply chain shortage. Jadi shortage itu apa? Supply rantai ketersediaan stok yang lebih pendek, ya. Atau kekurangan stok misalnya. Itu tasnya, ya. Kemudian action yang diambil apa? Menjelaskan apa yang sudah saya lakukan, ya. Misalnya
Saya menyelesaikannya dengan cara apa, saya mengkalkulasi dengan cara apa, gitu ya. Kemudian resultnya di sini adalah bagaimana menyatakan manfaat ya atau hasil result yang telah didapat dari actionnya tadi. Jangan do not think of new detail, jangan berpikir tentang detail-detail yang Anda jawab ya. Katakanlah apa yang Anda sudah rencanakan ya dan akhiri ya. Jadi intinya kita harus bisa mencerna pertanyaan dengan baik, kemudian berpikir jawabannya ya, berpikir dan kemudian merencanakan jawabannya dan mengorganisir selama maksimal 8 detik. Ya, jadi memang kalau teman-teman nanti diwawancarai dalam bentuk BEI itu teman-teman harus sering-sering latihan di rumah ya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Note-nya, Anda tidak harus mengajukan pertanyaan secara kaku seperti urutan huruf start. Bertanyalah sesuai dengan respon yang diberikan kandidat. Jadi bisa jadi ya, satu star itu bisa mencakup 3 kompetensi ya. Jadi untuk kompetensi berikutnya ya nggak harus dimulai lagi dari awal gitu ya. Pokoknya kita sesuai alurnya aja ya, sesuai alur. Nah ini sebenarnya ada latihannya ya, bagaimana mengklasifikasikan contoh pernyataan dari situation, task, action, dan result. Nah ini sebenarnya nanti minggu depan saya pengennya teman-teman praktek ya, nanti hari minggu ini minggu ini tugasnya, saya belum upload e-learning kan ya, jadi minggu ini tugasnya membuat guide interview BEI ya. Jadi proses persiapan BEI, seorang interviewer harus menyiapkan job desk-nya dan kompetensi profilnya tadi, kemudian membuat guideline atau pedoman interview, ya, kemudian menyiapkan form-form interview, bisa jadi ada checklist, ya, kemudian kertas kosong untuk notesnya, ya, supaya kita bisa mencatat, dan ada form scoringnya. Kemudian untuk scoring guideline bisa dari kompetensi leveling dan key behavior, atau bisa berdasarkan graphic rating scale aja dari 1 sampai 5. 1 itu kurang sekali, kurang, cukup, baik, baik sekali misalnya. Kemudian pembukaan. Nah, ini biasanya 5 sampai 10 menit ya, salam, kita harus building rapport dulu ya supaya situasinya nyaman dan tetap profesional. Interviewer memperkenalkan diri, kemudian memberitahukan apa sih tujuan interview ini. Kemudian pada saat interview, nah ini biasanya kita sudah disiapkan CV ya atau hasil psikotesnya supaya kita bisa juga melakukan cross check ya. Kemudian kita melakukan pertanyaan-pertanyaan atau mengajukan pertanyaan sesuai sama guide yang sudah kita siapkan, kemudian merekam dan mencatat hasil interview. Kemudian ditutup dengan informal question ya. Kemudian kita mereview catatan start sebelumnya. Jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab dengan sempurna, kita bisa tanyakan ulang. Atau jika sudah selesai, interviewee bisa mengajukan pertanyaan, ya biasanya tentang progres proses seleksi, dan kemudian ditutup dengan salam. Nah ini misalnya ya, contoh guideline interview. Ceritakan pengalaman nyata Anda dalam apa, misalnya terkait sama kerjasama ya. Ceritakan pengalaman nyata Anda dalam bekerja sama, apa saja yang Anda lakukan. Nah, jawabannya di sini adalah key action dengan situation, task, action. Apa saja permasalahan yang Anda hadapi pada saat itu, serta solusi apa yang Anda keluarkan sehingga dapat digambarkan output-nya. Ya, jadi nanti masing-masing kompetensi teman-teman harus tahu nih definisinya apa ya, kemudian dibikin guide interviewnya, kemudian dibikin startnya. Ya. Oke, ini start tadi intinya adalah situation, biasanya digabung sama task ya, merupakan latar belakang atau alasan mengapa kandidat melakukan suatu tindakan. Kemudian actionnya adalah apa yang telah dilakukan, kemudian resultnya dampak dari action yang dilakukan. Nah, jenis-jenis STAR ada jenis yang lengkap ya, STAR, ada yang STAR palsu ya. STAR palsu ini pernyataannya terlihat hebat namun tidak ada isinya
ya jawabannya kabur, menyatakan pendapat atau belum terjadi, ya berwawasan masa depan. Disebut palsu karena sepertinya memberi Anda informasi perilaku yang Anda butuhkan, namun sesungguhnya tidak. Jadi ada 3 jenis star palsu, yakni pernyataan kabur atau bias, gitu ya, merupakan pendapat atau opini, dan teoritis. Contohnya misalnya ini ya. Kalau yang star yang lengkap seperti ini. Apa masalah yang pernah Anda hadapi pada saat Anda menjabat sebagai HR supervisor di perusahaan sebelumnya, misalnya? Ya, apa perannya dalam masalah tersebut sebagai pimpinan, bawahan atau rekan kerja? Apa perilaku yang Anda tampilkan dalam situasi tersebut dan apa dampaknya dari perilaku tersebut? Tapi kalau yang star palsu, misalnya seperti ini, pernyataannya kabur, ya, jadi masih bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan lanjutan. Saya selalu meluangkan waktu agar mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, dan saya telah berhasil membuat banyak pelanggan gembira dengan cara itu. Nah, di sini kan ada kata selalu, ya. Apakah memang dia selalu setiap waktu seperti itu? Kan belum tentu. Nah, ini bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan lanjutan, di probing, gitu ya. Bisa diceritakan selalunya seperti apa, gitu. Apakah setiap saat atau apa, gitu ya. Nanti digali lagi sama interviewernya. Atau yang kedua, pendapat. Menurut saya adalah seorang pekerja keras. Nah, itu kan menurut dia, pendapatnya dia. Apakah sudah teraktualisasi atau belum, kita nggak tahu. Kemudian berwawasan masa depan. Saya akan mengerahkan seluruh staf saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya. Kira-kira di sini yang bias apa? Kata-kata apa? Dari kalimat ini kira-kira kata apa yang bukan merupakan star? Saya Akan, akan. Bu. Ya, akan ya. Jadi akan ini walaupun cuma satu kata tapi ternyata bisa berdampak ya. Nah, tadi ada star palsu, kemudian ada star parsial, jadi hanya sebagian saja. Bisa jadi ya kandidat memberikan informasi star, tapi juga tidak lengkap seperti misalnya ada S, T, dan action tapi tidak disertai dengan result. Atau ada S, T, dan result namun actionnya kabur. Ya. Jadi setiap kali kandidat gagal menguraikan bagian dari start atau menguraikannya namun kabur, sehingga kita tidak memahami sepenuhnya, berarti Anda telah memperoleh start parsial dan harus menindaklanjuti untuk mengisi informasi yang hilang itu. Ya, jadi harusnya kan STAR nih, ternyata cuma sampai STA, resultnya tidak digali. Atau tadi udah STR, actionnya hanya kabur gitu ya, tidak spesifik action yang dilakukan apa. Nah, tipsnya ya, sebagai seorang interviewer ya ini ya, kita harus melakukan persiapan. Memang nggak mudah ya melakukan interview berbasis kompetensi atau perilaku. Ya, walaupun kita memiliki pedoman atau guide, tapi kan persiapannya harus oke juga. Jadi persiapannya yang oke, fokus pada guideline, fokus pada jawaban yang diberikan kandidat, membangun raport dan situasi yang nyaman. Kemudian menggali jawaban secara detail, merekam dan mencatat jawaban. Kemudian ada active listening, ya sama ya seperti kita melakukan wawancara pada umumnya, dan ada flow-nya. Biasanya tuh situasi kan umum, baru ke hal yang spesifik ke khusus. Nah, ini juga contoh dari star palsu ya. Bila saya menghadapi masalah dalam target penjualan, tentu saya akan mulai dengan perencanaan yang lebih matang lagi. Nah, berarti ini ada kata bila. Ya, bila berarti kan kita nggak tahu kapan ya. Dan tentunya saya akan. Nah, akan itu juga berarti yang akan dilakukan. Pernyataan yang sensitif, misalnya untuk menanyakan hal-hal negatif. Kita semua pasti pernah mengalami beban berat, kegagalan dalam pekerjaan kita. Bagaimana ketika Anda mengalami situasi seperti itu? Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Jadi tipsnya supaya kita tidak langsung menuju pada hal yang sensitif, kita dikemas dengan bahasa yang seperti itu ya. Kalau misalnya kita langsung to the point, sebutkan kegagalan yang pernah Anda alami gitu ya, itu kan kayaknya terlalu sensitif. Nah, ini contoh interview BEI
ya menggunakan STAR. Kompetensinya di sini adalah motivating others, ya, atau bisa melakukan motivasi kepada orang lain. Situationnya, ya ini ada dua ya. Coba ceritakan situasi ketika rekan atau bawahan Anda mengalami demotivasi dalam pekerjaan. Tasnya apa peran Anda waktu itu? Sebagai apakah Anda? Actionnya apa yang Anda lakukan saat itu? Kemudian R-nya bagaimana hasilnya? Coba Anda ceritakan. Atau yang kedua, misalnya setelah di probing gitu ya. Jadi mereka akhirnya termotivasi karena mendengar pengarahan dari Anda. Kemudian bagaimana sih kelanjutannya? Ya. Kemudian peran Anda saat itu apa yang Anda lakukan, kemudian apa yang terjadi. Ya, jadi mungkin awalnya sudah ada nih cerita dari si kandidat bagaimana dia memotivasi si orang lain itu atau misalnya bawahannya gitu ya. Kemudian bagaimana perannya dan lain-lain. Nah, ini scoring BEI yaitu mereview hasil catatan jawaban BEI, kemudian dikategorikan jawabannya dalam kelompok kompetensi tertentu. Misalnya ada 10 kompetensi, kira-kira jawaban yang untuk kompetensi A ini bisa juga nggak sih untuk kompetensi B, nah itu harus dikategorisasikan. Mencocokkan jawaban dan poin-poin penting atau critical behavior dengan kriteria pada profisiensi level kompetensi atau berdasarkan leveling kompetensi ya, kayak misalnya tadi motivating others ada 5 level dari yang paling bawah sampai atas. Nah kira-kira jawaban dia cocoknya di level berapa, ya itu bisa untuk scoring BEI atau berupa tadi graphic rating scale dari kurang sekali sampai baik sekali. Tips and trick untuk melakukan BEI, yang pertama kita harus fokus pada jawaban si kandidat. Kalau kandidat jawabannya kebanyakan saya, kami, dan kami atau kita, itu berarti bukan BEI ya, atau bukan dia yang melakukan perilaku itu, tapi timnya. Tapi harus fokus di I ya, jadi makanya bukan we tapi I. Kemudian pertanyaan bersifat terbuka, fokus pada masa lalu. Kemudian hindari hal efek, hindari juga konklusi atau kesimpulan yang sifatnya dini tanpa ada evidence-nya. Kemudian kita berusaha melakukan konfirmasi dari perspektif orang lain, misalnya ada 2 orang yang melakukan wawancara atau ada 2 tes. Nah, itu bisa dikonfirmasi dengan tes lainnya. Fokus pada poin yang tinggi atau yang kritis dan poin yang rendah, ya. Jadi kalau dari hasil ceritanya, ya kita fokusnya pada cerita yang kritis, ya bisa jadi yang pada saat dia menjadi mencapai prestasi atau pada saat kinerjanya menurun. Kemudian yang pasti kita harus taking notes dan ini tidak mudah ya untuk mencatat jawaban-jawaban dan kita harus cek CV si kandidatnya juga. Nah, sebenarnya rumus BEI atau prinsip BEI itu ada 2, start dan fact. Tapi fact ini jarang dilakukan ya. Fact ini lebih melihat ke bagaimana perasaannya, bagaimana dia berpikir ya. Jadi yang sering dipakai adalah start. Jadi start adalah situation, kapan, di mana, ya, siapa, kenapa, tasknya itu what, actionnya how, resultnya outcome. Nah ini untuk melakukan BEI, yang pertama dari kamus kompetensi, ya kemudian diturunkan di breakdown menjadi key behavior, dibuatlah guide wawancara dan kemudian dibikinlah form wawancara. Nah ini contoh guide wawancara BEI untuk kompetensi kerjasama, ya atau kerjasama tim. Dan di sini untuk dimensi kompetensinya ada definisinya nih ya. Kerjasama tim adalah keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerjasama menekankan peran sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin. Kelompok di sini dalam arti yang luas, yaitu sekelompok individu yang menyelesaikan suatu tugas atau proses. Bisa diawali dengan pernyataan terbuka dulu atau langsung start juga boleh. Misalnya di sini ada pertanyaan terbukanya. Ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menjadi bagian dari sebuah tim atau organisasi. Kemudian digali pakai start. Bagaimana Anda dapat terlibat dalam tim tersebut?
Ceritakan kondisi yang Anda hadapi. Tasknya, apa tugas atau peran Anda dalam tim tersebut? Actionnya, apa kendala yang Anda temui dalam menjalankan tugas tersebut? Ceritakan langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Baru resultnya, hasil apa sih yang Anda peroleh atas tindakan Anda tersebut dan apa dampaknya bagi tim Anda. Nah, ini adalah contoh guide wawancara BEI berbasis STAR. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah cukup paham bagaimana BEI itu, kemudian nanti kalau ada tugas membuat guide wawancara, kira-kira sudah cukup paham belum caranya? Silahkan ditanyakan. Monggo. Izin Bu. Ya. Kalau misalnya sedang diwawancarai Bu, misalnya dari sisi yang diwawancarai, itu kadang di akhir ada yang interviewer itu menanyakan apakah ada pertanyaan. Nah, itu sebaiknya bertanya apa dan yang baiknya nggak ditanyakan tuh sebenarnya apa sih Bu? Oke, ya terima kasih. Jadi ada kesempatan ya yang diberikan interviewer pada interviewee untuk bertanya setelah proses wawancara selesai. Ya sebenarnya itu ada di slide saya yang pertemuan keberapa ya. Jadi ada yang perlu ditanyakan ya, misalnya nih terkait sama kalau misalnya BEI kan biasanya dilakukan oleh psikolog ya. Kadang-kadang seorang psikolog kan belum tahu banget gitu ya dalamnya si corporate atau klien itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya secara spesifik tentang corporate culture, nah itu kan belum tentu si psikolognya bisa menjawab ya. Jadi yang umum-umum saja ya, misalnya bagaimana sih proses selanjutnya, apakah masih ada proses selanjutnya setelah wawancara ini gitu. Ya, kalau misalnya wawancara user, nah itu baru bisa teman-teman tanyakan tentang kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa, corporate culture di sini seperti apa, kemudian budaya organisasinya seperti apa, ya sama ya corporate culture, kemudian pengembangan karir di sini seperti apa, komunikasinya terbuka atau tidak dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman coba riset dulu tentang perusahaannya seperti apa. Ya, tapi kalau BEI biasanya yang wawancara psikologi, nah itu kan biasanya psikolog ya di luar kliennya gitu ya, di luar perusahaan. Jadi pertanyaannya yang umum aja. Kalau masalah gaji ya jangan ditanyain ya, kecuali kalau misalnya sudah sampai di tahap wawancara dengan direksi dan memang ditanyakan gaji oleh si direktur itu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, yang lain kira-kira sudah cukup paham belum sih tentang STAR ini sebelum saya tutup karena sudah jam 2:30. Bu, untuk boleh nanya terkait tugas enggak Bu untuk hari ini Bu? Apa namanya? Tugasnya itu individu atau kelompok ya Bu? Kelompok. Oh, jadi iya. kan dari mulai pertama kali tugasnya kan dapat yang membuat anajab ya, membuat job desk. Kemudian misalnya dapat tentang content creator, waktu itu kan job desk-nya apa aja, kompetensinya apa aja ya kan. Dan nanti dari 3 kompetensi itu dibuatlah pertanyaan atau guide wawancara berbasis STAR. Gitu. Jadi diharapkan sebenarnya untuk minggu depan itu kalau misalnya kita nanti bisa Zoom lagi, saya soalnya belum pernah breakout room ya, jadi saya nggak tahu ada nggak sih di sini yang bisa breakout room gitu ya. Atau saya coba pelajari. Jadi nanti per kelompok silakan praktek ya untuk BEI-nya berdasarkan tapi gini aja ya, susah ya kalau misalkan misalkan ada yang dapat manajer gitu ya, sedangkan kalian belum ada yang manajer. Ya kalian bikin aja, nanti saya kasih tugasnya mungkin posisinya adalah HR atau staff rekrutmen dan seleksi atau staff training gitu ya. Itu kan masih bisa ya untuk kalian nanti kalau misalnya udah lulus gitu ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan di minggu depan. Gitu. Nanti tunggu aja ya, saya belum upload e-learning sih, saya belum bikin tugasnya. Ya Bu, baik Bu. Berarti nanti ini ya Bu, sesuai dengan apa yang contoh gue wawancara PI, contohnya seperti ini. Ya seperti ini, Besok seperti slide ini.
Ya besok kita lagi kelompoknya Ya, di praktek. role play lah. Apa itu breakout ya Bu itu Ya, Bu? breakout room. Ya, ya udah Bu kayak gitu Bu. Ya, Makasih ya Bu. Ya. Oke, yang lain? Satu lagi kalau ada pertanyaan. Nanti kalau masih belum jelas bisa di grup ya, bisa di WA grup. Ini tadi udah saya jawab belum sih? Cara membedakan bagaimana blocker pakai ATS atau yang kreatif. Nanti bisa dilihat aja kayak biasanya ada pengumumannya di situ ATS friendly gitu misalnya. Atau kalau misalnya pakai portal ya kayak Jobstreet itu nanti teman-teman pakainya yang ATS friendly bukan yang kreatif, kecuali misalnya ngelamarnya via email. Nah, itu bisa pakai yang kreatif. Siang Bu, izin bertanya terkait prestasi yang ditampilkan apakah harus sesuai atau ada kaitannya dengan posisi yang enggak harus sesuai sih. Yang penting kira-kira, tapi sebisa mungkin ya agak relate ya. Kalau misalnya prestasinya misalnya juara karaoke gitu ya, kalau nggak terlalu relate ya. Oke, sepertinya yang di chat sudah saya jawab semua. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya. Ini nanti tetap saya coba share linknya kalau sudah saya compile rekamannya. Nanti saya share di Google Drive aja ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti ditunggu e-learningnya ya. Mungkin agak sore nanti ya saya uploadnya ya. Iya Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.